Ya, kita kembali di Saling Silang, masih ada beberapa segmen lagi kita bahas soal elektabilitas partai politik, lalu kemudian capres dan cawapres. Saya ke Mas Jansen, Mas. Mas, kalau untuk Demokrat sendiri yang belum bisa kita katakan sudah memiliki presiden ya, karena masih abu-abu kan mau ke kubu yang mana. Bukan abu-abu, seperti itu. kami warna biru. Jadi biru ini belum kita tentukan diletakkan di mana diletakkan di mana, atau biru bawa ini. Bendera sendiri, belum. Nah, itu tadi di 2009 saja dengan Pak SBY yang pamornya begitu kuat hanya mendapatkan 20% begitu. Ini sekarang tidak ada Pak SBY loh. AHY saja masih antara iya dan tidak dicalonkan, antara diterima tidak oleh Pak Jokowi atau Pak Prabowo begitu. Tidak khawatir ya dengan elektabilitas partai? Pertama 20% itu bukan cuma saja, itulah angka paling tinggi yang pernah diraih partai pasca reformasi. Bahkan PDI sekalipun 18% dengan Jokowi efeknya itu katanya cuma mampu 18%. Jadi angka ini belum tertumbangkan. Reformasi saya kira itu dia. lebih tinggi. PDIP di 2004 pasca pilihan langsung, bukan pasca pilihan langsung 2004. Pasca pilihan langsung 2004. Geser lagi. Yang kedua begini. Kalau sebentar kami tarik lagi loh. Kalau kan gila banget. Silakan. Yang kedua begini ya, Pak. Saya ingin mendudukkan ulang. Jadi pemilu kita besok ya, itu kan pilcaleg dan pilpresnya berbarengan. Untuk pilcaleg, untuk pileknya ini pemilihan legislatif ya, itu kan ada gawang 4% yang harus dilalui oleh seluruh partai. Jadi tanggung jawab utama semua ketua umum hari ini adalah bagaimana caranya partai saya melewati 4% ini. Kalau tidak dia almarhum. Kami amati pemilu kita pasca reformasi lah ya, atau pasca pemilihan langsung 2004 sampai hari ini, ternyata hanya figur lah yang bisa menciptakan lonjakan. Hanya figur yang bisa menciptakan lonjakan. Itulah yang bisa meningkatkan elektabilitas partai. Itu tadi. Jadi begini, maksud saya begini. Jadi sedangkan pilpresnya ini berbarengan. Itu makanya menurut kami ya, untuk lolos 4% ini, pilpres ini harus masuk menjadi bagian strategi karena dia berbarengan. Iya, betul. Ketika pilcaleg dan pilpres dilakukan berbarengan, misalnya di Amerika kalau kita komparasi pemilihan presiden dengan senator berbarengan, televisi, media itu jauh lebih fokus memberitakan pilpresnya ketimbang pilcalegnya. Jadi seperti katanya Bang Melki tadi, pilcaleg akan turun ke bawah, nggak diberitakan orang, tidak beritakan media, orang lebih fokus ke pilpresnya. Itu makanya setiap partai memang harus punya calon presiden. Saya cukup senang sebenarnya dengan undang-undang pemilu. Latar belakang saya kan sarjana hukum. Saya baca di situ, tidak akan ada satu partai pun, masyarakat Indonesia tenanglah, yang tidak akan mengusung calon presiden. Semua akan mengusung. Karena dikatakan undang pemilu kita yang baru nomor 7, partai atau gabungan partai politik harus mendaftarkan calon presidennya. Kalau enggak, di pemilu berikutnya dia disanksi, tidak boleh mengajukan calon presiden. Jadi pasti itu. Jadi tanggal 10 Agustus nanti semua partai pasti akan mengajukan. Termasuk Demokrat. Sudah tidak bisa lagi bertindak seperti yang dilakukan Demokrat di 2014. Kalau kita memang hati-hati, saya katakan tadi, sekali Demokrat mengirimkan kadernya misalnya, baik itu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, memang wajib hukumnya menang, karena kita belum pernah ada rekor kekalahan kan. Kalau ngusung kader sendiri ya, itu dia. Pernah kalah dong. Belum, di mana? 2004 menang, 2009 kader. Untuk pilpres. Itu makanya saya kembali sedikit ke yang tadi. Jadi ketika mengusung kadernya, saya kembali sedikit ke persoalan ini tadi. Pilpres sebagai strategi partai untuk lolos dari 4%. Jalan yang paling sederhana adalah kader partai itu, potretnya itu harus ada dalam gambar calon presiden atau dalam gambar calon wakil presiden. Itu yang paling gampang. Yang kedua begini, kalau kemudian kader kita jadi calon presiden atau wakil presiden, jangan dulu kita bicara inisiatif elektoral. Di internal kader di seluruh Indonesia ini, dari tingkat PAC sampai ranting, sampai anak ranting, itu akan semangat sekali itu bekerja. Ada kader kami yang maju jadi calon wakil presiden atau calon presiden, namanya bekerja, ya pastilah. Tapi kan tidak semua. Efeknya itu ke partai pasti ada. Ini saja capresnya hanya 2. Itu makanya menurut kami begini. Dengan tesis ini, selain persoalan kebutuhan tadi ya, untuk mengutuhkan Indonesia ini harus ada poros yang ketiga. Dengan tesis ini tadi hanya figur lah yang bisa menciptakan lonjakan. Kami punya keyakinan
poros ketiga bisa terbentuk, bahkan poros keempat bisa terbentuk. Oke. Karena semua partai hari ini, ya, seperti kata Bang Mel kita di itu, kalau bisa menang pileg, menang pilpres. Tapi kalau tidak bisa, harus memilih salah satu. Lebih baik menang partainya dulu, lolos 4%. Karena kalau di almarhum di 2014 besok, 2019. di 2024 dia tidak bisa jadi pemain. Oke. Kalau Ya, menggunakan 2024 undang-undang lah pemilu yang kita yang menentukan sekarang, begitu ya. Itu. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, jadi apakah Demokrat akan menjadi pengusung poros ketiga? Nanti saja dijawab, kita kembali di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami.